Halo, selamat sore teman-teman. Teman-teman, pada sore hari ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara tuak manis dengan air nira ya. Karena sering terjadi pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi di antara teman-teman kita itu mungkin mereka itu bukan pekerja seperti kita ya, bukan pekerja petani nira ini, tetapi mereka adalah konsumen-konsumen kita. Jadi yang sering beli kita punya air nira, sering beli kita punya tuak manis, itu mereka itu ada pertanyaan seperti ini, Bang, bagaimana caranya untuk bikin air nira jadi tuak manis ya. Ada juga yang pertanyaan seperti ini, Bang, kenapa tuak manis kok ada yang rasanya asam, ada juga yang rasanya agak pahit ya. Jadi sore hari ini saya akan coba untuk menjelaskan sedikit supaya teman-teman kita yang sebagai konsumen kita juga mereka tahu ternyata cara kerjanya itu seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa melihat ini adalah sore hari ini, saya posisi ada di atas pohon ya. Ini. Jadi ini adalah air nira teman-teman ya. Teman-teman bisa melihat ya, ini tetesan air nira pada sore hari ini seperti ini ya. Kita jelaskan tidak? Nah, ini adalah tetesan air nira pada sore hari ini ya. Jadi ini saya akan perlihatkan sedikit ya. Coba kita langsung ambil dengan gelas, langsung kita tuang untuk air niranya pada sore hari ini. Kita langsung ambil yang baru menetes ini seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kita ambil yang baru menetes ini ya. Ini kena saya juga kebetulan lagi haus, jadi kita ambil yang ada di dalam tampungan ini teman-teman ya. Jadi kita langsung tuang yang dari sini. Oke teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini memang asli air nira yang mengalir dari tadi pagi sampai sore ini ya. Jadi ini memang betul-betul manis sekali, dan ini tidak bisa kita katakan ini tuak manis, tapi ini memang air nira yang paling manis sekali. Ini teman-teman bisa melihat. Ini manis sekali teman-teman ya. Jadi ini dia warnanya juga masih seperti ini. Ini sangat manis sekali, bahkan gula pasir pun juga kalah ini manisnya ini. Jadi kita lanjut ke pembahasan kita yang tadi mengenai caranya bikin air nira itu jadi tuak manis ya teman-teman. Jadi tidak ada cara apa-apa untuk bikin air nira itu jadi tuak manis. Jadi cukup kita simpan saja air nira ini. Dari malam ini kita taruh sampai besok pagi, dia sudah tidak jadi air nira lagi. Dia sudah hitung di tuak manis. Karena kita katakan air nira itu apabila dia masih manis sekali, masih bisa kita gunakan untuk masak gula merah. Tetapi kalau sampai besok pagi berarti dia itu hanya bisa dikonsumsi untuk sebagai tuak manis.
Ini sumpah teman-teman, ini terlalu manis. Tidak mampu mau minum banyak, ini hanya 1 gelas saja. Jadi itu kalau di tempat saya ini teman-temannya, itu saya sudah terbiasa bilang dengan sageru. Jadi kadang itu saya lupa-lupa kalau mau bilang ini tuh namanya tuak manis teman-teman ya. Karena di tempat saya ini kita sebutan dengan sageru. Karena sekarang ini saya berada di daerah Papua, jadi memang kami di sini sebutan dengan sageru. Mungkin untuk teman-teman yang berada di Sulawesi sana itu mereka akan menyebutnya itu dengan balok ya, karena saya juga pernah di sana. Dan juga kalau untuk teman-teman kita seperti di daerah NTT sana, itu kita sebutan dengan tuak manis. Padahal sebenarnya barangnya itu sama teman-teman ya, hanya sebutan sageru itu dia sekitar dari daerah Maluku sampai di Papua itu semua itu kita sebut dengan sageru. Jadi sageru ini biasa teman-teman saya yang di sini nih, selera mereka itu bukan yang manis ya teman-teman, tapi mereka mintanya itu yang pahit. Jadi bukan yang manis, tapi pesan sageru itu yang pahit. Jadi bagaimana caranya untuk kita bikin supaya sageru ini jadi pahit, atau tuak manis ini bisa kita bikin jadi pahit? Itu kalau cara saya itu jadi dia punya tempat penampung ini tidak saya ganti teman-teman ya, tinggal dia penuh saya pakai selang, selang kasih kosong lagi, lalu kita langsung tada lagi dengan tempat penampungan yang bekas kemarin itu dia hasilnya itu tidak akan jadi air nira, tapi dia jadi tuak manis ya, tapi dia rasanya itu pahit, ada rasa pahitnya, ada rasa asamnya sedikit, dan juga ada rasa manisnya sedikit. Jadi seperti itu ya, supaya teman-teman juga mungkin yang bukan pekerja petani aren juga bisa tahu bahwa oh ternyata cara kerjanya itu seperti ini. Jadi ini sudah kita iris ya. Jadi ya mungkin seperti itu kayaknya pembahasan kita sudah ya. Jadi air nira itu bisa kita rubah dia jadi tuak manis, bisa jadi tuak pahit, dan juga setelah pahit itu kalau kita masih simpan itu dia akan jadi asam, dan asam itu tidak akan rubah lagi ke manis ataupun pahit. Itu kalau dia sudah asam berarti seterusnya dia akan asam dan dia akan tambah asam. Oke, jadi mungkin pembahasan kita sore hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih, selamat sore sudah menonton video saya.